Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadan, Stambuk 192484 dari kelas K, mata kuliah Metode Penelitian jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan hasil resume jurnal yang telah saya buat. 1. Rancang bangun sistem informasi administrasi informatika. Pendahuluan. Peranan teknologi informasi dalam setiap proses informasi sangat penting dalam pengelolaan data, menjadi sebuah informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi informasi, telah menimbulkan dampak besar bagi proses administrasi institusi. Saat ini kebutuhan akan teknologi sangat besar. Sebagaimana teknologi dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya pengelolaan administrasi seperti pembuatan surat menyurat dan hal-hal lainnya di lingkungan program studi teknik informatika. Sistem administrasi yang terkomputerisasi merupakan bagian penting di suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, akan memudahkan petugas dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka diperlukan suatu aplikasi untuk mengatur dan mengelola kegiatan administrasi di program studi teknik informatika sehingga dapat dalam pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian akan mendukung kinerja petugas yang berinteraksi langsung dengan sistem tersebut. Kedua, metode. 1. Analisis sistem berjalan. Sistem yang sedang berjalan di program studi teknik informatika bagian administrasi akan mencatat semua data mahasiswa yang mengajukan proposal kerja praktek yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik atau PA, dan data mahasiswa yang mengajukan proposal judul outline untuk mata kuliah tugas akhir 1. Data-data ini dimasukkan dan diolah dengan Microsoft Excel. Setelah itu, bagian administrasi akan mencetak surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja praktek maupun tugas akhir 1. Setiap akhir semester, bagian administrasi akan merekap dan mencetak DPNA dalam mata kuliah kerja praktek dan tugas akhir 1. 2. Metode. Masih metode di sini. Nomor 2, analisis sistem usulan. Berdasarkan sistem yang sedang berjalan, diperlukan sistem informasi administrasi yang berfungsi untuk mengolah data mahasiswa yang ada serta dapat membantu proses pencetakan surat-surat DPNA serta rekap data dari mata kuliah kerja praktek dan tugas akhir 1. Desain sistem. Desain sistem pada sistem administrasi ini meliputi diagram konteks, diagram overview, dan entity relationship diagram. Hasil dan pembahasan. Pada jurnal ini, pengujian sistem informasi administrasi ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan serta memeriksa apakah sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan direncanakan. Kesimpulan: A. Sistem informasi administrasi ini memberikan kemudahan kepada petugas administrasi akademik dalam mengolah data-data mahasiswa agar terintegrasi dengan baik. Sistem informasi administrasi memberikan informasi data mahasiswa secara cepat dan valid. Sistem informasi administrasi mahasiswa menghasilkan data berupa surat-surat, DPNA, dan grafik kelulusan kerja praktek dan tugas akhir 1. Jurnal kedua yaitu analisis kesulitan belajar kalkulus 1 mahasiswa teknik informatika. Pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa teknik informatika kesulitan dalam mengikuti mata kuliah kalkulus 1. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan jumlah sampel penelitian 160 mahasiswa.
pengumpulan data menggunakan angket soal yang telah divalidasi, dan data nilai ujian akhir semester. 2. Metode. Metode ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian digunakan untuk memperoleh suatu fakta tentang gejala atau permasalahan yang timbul dengan menginventarisir kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan antar masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Kalkulus 1 program studi Teknik Informatika. Hasil dan pembahasan. Hasil uji analisis faktor menyatakan bahwa ada beberapa materi dasar yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengikuti mata kuliah Kalkulus 1, yaitu 1. Anggapan mahasiswa bahwa Kalkulus 1 tidak ada kaitan dengan prodi Teknik Informatika. 2. Kurang mampu dalam operasi pengurangan fungsi. 3. Kurang mampu dalam operasi suku sejenis pecahan. 4. Menyukai pelajaran Kalkulus 1. 5. Kurang mampu dalam operasi suku sejenis biasa. 6. Kurang mampu dalam operasi pecahan campuran. 7. Kurang mampu dalam operasi penjumlahan fungsi. Hasil analisis regresi ganda menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh minat belajar dan kemampuan dasar kalkulus mahasiswa teknik informatika terhadap hasil belajar kalkulus 1. Hasil analisis di atas menyimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesulitan mahasiswa teknik informatika dalam mengikuti pelajaran kalkulus 1, di antaranya rendahnya minat belajar dan kemampuan dasar mahasiswa. Kesimpulan, hasil analisis faktor menyatakan bahwa di antara indikator yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengikuti mata kuliah kalkulus 1 adalah 1. Anggapan mahasiswa bahwa kalkulus 1 tidak ada kaitan dengan teknik informatika. Selanjutnya, jurnal ketiga yaitu implementasi e-arsip pada program studi teknik informatika. Pendahuluan, berdasarkan tinjauan teori analisis serta implementasi pemrograman yang digunakan dengan bahasa pemrograman PHP dengan editor Notepad++ dan database menggunakan Exam, sehingga menghasilkan pemrograman e-arsip yang berbasiskan web yang digunakan secara langsung pada program studi teknik informatika yang dapat membantu proses penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, sehingga nantinya dalam proses pencarian data dan info arsip menjadi lebih mudah dan akurat. Metode dalam penelitian ini, penelitian akan menganalisa sistem yang akan dirancang menggunakan UML yang menggambarkan aliran sistem secara menyeluruh, mulai dari user yang terkait sampai kepada aktivitas dan input yang dilakukan dalam sistem. Pada tahap ini, dibuat pemodelan kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, package diagram, collaboration diagram, components diagram, dan development diagram. Hasil dan pembahasan. Pada implementasi sistem ini menjelaskan penjabaran tentang sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem arsip, contohnya halaman login, halaman utama kaprodi, menu referensi, klasifikasi surat, dan lain-lain. Kesimpulan, aplikasi arsip memiliki fungsi scan yang digunakan menginput scan surat yang ingin disimpan, sehingga dapat meminimalkan kehilangan dan rusaknya dokumen-dokumen penting. Aplikasi ini dikelola oleh kaprodi dan sekretaris. Jurnal selanjutnya yang keempat yaitu kajian sistem monitoring dokumen akreditasi teknik informatika. Pendahuluan,